pemirsa, selamat datang di Investa News. Kembali lagi bersama saya Iga Dias Retnandalas yang akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan untuk membahas seputar dunia investasi edisi Senin 27 Juni 2022. Berita pertama pada hari ini, pada pekan keempat Juni 2022, IHSG terpantau mencatatkan penguatan sebesar 1,53% jika dibandingkan dengan pekan sebelumnya yang berada di level 6.936,97. Pada penutupan perdagangan Jumat, IHSG juga mencatatkan penguatan dari hari sebelumnya sebesar 0,64% menuju level 7.042,94. Selama sepekan, sektor barang konsumen primer tercatat paling legit dengan penguatan 5,74%. Sedangkan sektor yang paling boncos adalah sektor transportasi dengan koreksi mencapai 3,59%. Sebanyak 127,1 miliar unit saham diperdagangkan dengan nilai transaksi sebesar 86,7 triliun rupiah dalam sepekan. Meski IHSG menguat, investor asing terlihat berbondong-bondong melakukan aksi jual bersih atau net sell yang mencapai 4,2 triliun rupiah di seluruh pasar. Pergerakan IHSG sepekan dibayangi beberapa sentimen, antara lain kekhawatiran pelaku pasar terkait resesi Amerika Serikat yang semakin kuat. Pelaku pasar juga mencermati rencana kebijakan Presiden Amerika Serikat yang akan menurunkan beberapa tarif untuk impor barang Cina. Sentimen lain yang juga dicermati adalah tren kenaikan harga batu bara global yang berlanjut. Indonesia yang merupakan salah satu produsen terbesar dunia berpeluang mengambil pasar di Eropa tersebut dan tentunya akan berimbas pada pasar saham dalam negeri, terutama emiten-emiten tambang batu bara. Pasar dalam negeri khususnya sektor energi juga mendapat sentimen positif dari adanya pengumuman pembentukan Badan Layanan Umum. Selain itu, pasar merespon hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 22 hingga 23 Juni yang memutuskan untuk tetap mempertahankan Bank Indonesia 7-day reverse repo rate sebesar 3,50%. Selanjutnya, suku bunga deposit facility tetap sebesar 2,75% dan suku bunga lending facility di level 4,25%. Berita selanjutnya datang dari proyeksi IHSG yang berpotensi melaju di zona hijau pada awal pekan ini. Analis menilai sentimen eksternal akan lebih dominan mewarnai pergerakan IHSG hari ini. Analis Pintraco Sekuritas Valdi Kurniawan mengatakan IHSG hari ini berpotensi kembali menguji resisten level 7080 setelah sempat menyentuh higher level 7067 pada perdagangan Jumat. Indikator stokastik RSI lanjut bergerak naik dari oversold area dan terbentuk golden cross pada MACD. Hal ini mendukung potensi rebound lanjutan. Menurut Valdi, sentimen Bank Indonesia yang akan mempertahankan suku bunga acuan di 3,5% pada bulan ini berhasil menjaga optimisme investor. Dari eksternal, Bank Sentral Amerika Serikat The Fed merilis hasil stress test tahunan kepada 33 perbankan di Amerika Serikat pada Kamis waktu setempat. Hasil stress test tersebut menunjukkan bahwa bank-bank besar Amerika Serikat dinilai memiliki tingkat modal atau kapitalisasi yang cukup untuk menahan goncangan ekonomi. Hal ini menunjukkan kemungkinan untuk terus memberikan pembiayaan kepada rumah tangga dan bisnis selama resesi yang parah. Analis Arta Sekuritas Dennis Christopher Jordan berpendapat penguatan IHSG akhir pekan lalu juga terdorong oleh kenaikan bursa saham Amerika Serikat. Pasca Jerome Powell mengatakan optimistis bisa mengendalikan inflasi. Di awal pekan, investor akan mencermati beberapa data perekonomian dari Cina. Dari dalam negeri, sentimen berasal dari musim pembagian dividen yang masih berjalan. Secara teknikal, Dennis mengatakan candlestick membentuk higher high and higher low dengan stochastic membentuk golden cross. Hal ini mengindikasikan adanya potensi penguatan. Prediksi Dennis, IHSG akan menguat dengan resisten 7032 hingga 7066, kemudian support di level 6886 hingga 6942. Valdi menyarankan pelaku pasar untuk memperhatikan potensi penguatan saham defensif dan konstruktif seperti JPFA, ERAA, MAPI, dan WSKT. Serta perhatikan potensi rebound JSMR dan BBKP. Pada Jumat, IHSG ditutup naik 0,63%.
Beralih pada sektor komoditas, harga emas batangan 24 karat PT Aneka Tambang pada perdagangan Jumat terpantau turun Rp7.000 bila dibandingkan dengan harga pada Jumat sebelumnya. Secara harian, harga emas bergerak stabil di level Rp999.000 per gram dan kembali mengalami penurunan ke level Rp9.922.000 per gram pada Jumat. Berdasarkan informasi unit bisnis pengolahan dan pemurnian logam mulia Antam, harga emas 24 karat ukuran 1 gram terpantau dijual Rp992.000 per gram pada Jumat. Nilai tersebut lebih rendah dibandingkan dengan harga jual pada Jumat pekan lalu senilai Rp999.000 per gram. Sementara itu, harga emas satuan 10 gram dan 25 gram masing-masing dijual Rp9.415.000 dan Rp23.412.000. Selanjutnya, harga emas satuan 50 gram dibanderol dengan harga Rp46.745.000, sedangkan ukuran 100 gram dapat ditebus dengan harga Rp94.412.000. Di sisi lain, harga buyback emas Antam berada di level Rp870.000 per gram, lebih rendah Rp5.000 dibandingkan dengan perdagangan Jumat sebelumnya. Pada sektor komoditas yang kedua, ada harga minyak mentah dunia yang mengalami tren melemah selama pekan terakhir. Selama sepekan, harga minyak bergerak fluktuatif karena adanya berbagai faktor pemicu yang saling tarik-menarik satu dengan lainnya. Harga minyak masih terbebani oleh sentimen perlambatan pertumbuhan ekonomi global dan melemahnya permintaan bahan bakar. Lonjakan inflasi di Amerika Serikat kian membuat harga bahan bakar menjadi mahal, dan hal ini menimbulkan kekhawatiran mengenai risiko resesi. Sementara itu, dampak kenaikan suku bunga di negara-negara ekonomi utama dunia terhadap permintaan bahan bakar menambah berat harga komoditas ini. Namun, harga sempat naik akibat adanya sentimen pasokan global yang kian ketat di tengah sanksi negara-negara barat atas minyak Rusia terus menimbulkan gejolak harga minyak dunia. Akan tetapi, secara pekanan minyak tetap mengalami pergerakan yang menurun. Harga minyak West Texas Intermediate di New York Mercantile Exchange sampai dengan perdagangan Jumat petang mengalami tren menurun 4,82% menjadi 104,28 US dollar per barel, lebih rendah dibandingkan dengan harga pekan sebelumnya 109,56 US dollar per barel. Adapun harga Brandy Ice Futures Europe juga terkoreksi 2,78% menjadi 109,97 US dollar per barel, lebih rendah dibanding akhir pekan sebelumnya 113,12 US dollar per barel. Berita penutup kita pada pagi hari ini adalah nilai tukar rupiah yang diprediksi bergerak melemah pada Senin. Langkah The Fed yang memutuskan menaikkan bunga 75 basis poin dan tidak diikuti oleh Bank Indonesia mengancam nilai tukar rupiah. Ekonom Bank Mandiri Reni Eka Putri mengatakan The Fed juga mengindikasikan akan menaikkan suku bunga yang agresif ke depannya, yakni menuju 3,5% pada akhir tahun 2022. Langkah ini dilakukan untuk merespon inflasi. Dari domestik, Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuan di 3,5% pada rapat Dewan Gubernur pada 23 Juni 2022 untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas rupiah. Keputusan Bank Indonesia sesuai ekspektasi pasar. Meski begitu, Presiden Komisioner HFX Internasional Berjangka Sutopo Widodo menyebut keputusan itu tidak mendukung rupiah. Pekan ini data ekonomi yang dirilis tidak banyak. Pasar akan kembali ke teknis pada supply dan demand. Ia memprediksi rupiah pada hari Senin di 14.825 hingga 14.910 rupiah. Sementara Reni memperkirakan rupiah di kisaran 14.810 hingga 14.892 rupiah. Jumat, rupiah di pasar spot melemah 0,15% di 14.835 rupiah. Berita tersebut menjadi berita penutup kita pada perjumpaan pagi ini. Saya Gadia Serat Nandalas pamit undur diri, sampai jumpa.